Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tiba-tiba, dengan 9 suara yang mengejutkan, 9 silinder raksasa dalam totem kekuatan ilahi keluar dari totem dan membombardir formasi pertahanan yang hebat. Segera, formasi besar di gerbang kota meledak. Bagaimana bisa seperti ini? Marsal di menara gemetar ketakutan, dan para jenderal di belakangnya pucat dan putus asa. Mereka tidak pernah menyangka Tan Yun akan menerobos formasi dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa hancurnya perisai besar berarti mereka tidak jauh dari kematian. Raja beruang naga Tian Luo seluas 10.000 kaki persegi adalah yang pertama menanggung beban, menghancurkan palu raksasa, Bang. Saat itu menghancurkan gerbang kota, itu mengangkat sepasang palu raksasa ke langit dan menyapu menara. Kamu orang tua sialan, baru saja berani memarahi tuanku, aku membunuhmu. Raja beruang naga Tian Luo memancarkan aura tirani binatang buas, dan dia menginjak-injak ratusan jenderal sampai mati dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia mengangkat palu raksasa dan membanting marsal dari ranah dewa atas di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga marsal para dewa tidak bisa menghindarinya. Tidak. Ledakan. Jeritan marsal itu berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya dipalu menjadi sampah. Pada saat ini, Tuoba Yingying di luar gerbang kota, memegang pedang dewa, mengarahkan pedang ke gerbang kota, dan terdengar suara dingin. Seluruh tentara mendengarkan perintah itu dan mulai membantai kota. Biarlah orang-orang yang baru saja mempermalukan komandan ini mati. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, pasukan Hongmeng mulai membanjiri kota Zhangfengqi seperti air pasang. Di kota Zhangqi, ada lebih dari 50 juta tentara, kebanyakan dari mereka terbang ke udara dengan ekspresi panik, dan terbang menuju kedalaman kota, mencoba melarikan diri dari celah dunia Dewa Chaos. Ada puluhan juta tentara, kaki mereka gemetar di tanah, dan mereka terus bersujud dan berteriak. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, tolong maafkan saya. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah. Tuan Komandan, kami tahu bahwa kami salah. Kami tidak boleh memarahi Anda, dan tolong angkat tangan untuk hidup Anda. Tuan Komandan, maafkan aku. Dengan memohon tentara kota Zhangfengqi berlama-lama di telinganya, Tuoba Yingying melayang ke kota selangkah demi selangkah, memegang pedang dewa. Dia terlihat sangat dingin dan acuh tak acuh, dan memerintahkan, bunuh semua orang ini untuk komandan ini. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, gelombang tentara Hongmeng menelan tentara yang berlutut dan memohon belas kasihan, dan setelah mereka membuat mereka punah, mereka segera membunuh tentara yang melarikan diri ke kedalaman kota. Langkah Dewa Hongmeng. Bayangan Tan Yun di kehampaan sering berkedip, dan dalam beberapa tarikan napas, dia melakukan melesat ke celah dunia dewa di kedalaman kota angkatan udara Zhang. Dia membelakangi celah besar di penghalang, menatap pasukan Zhangfengqi yang telah melarikan diri ke arahnya, dan suara musuh yang menghinanya tetap ada di benaknya. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya mengamuk. Pasukan lebih dari 40 juta, memandang Tan Yun di depan kosong, tiba-tiba berhenti terbang ketakutan, dan saat ini, di langit di belakang, pasukan Hongmeng mengejarnya. Seorang wakil marsal yang memimpin, menatap Tan Yun, segera berlutut di kehampaan, dan berkata, Dewa Leluhur Tuan Hongmeng, kami menyerah, tolong maafkan saya. Baru saja kamu mempermalukan Lao Su, jika Lao Su mengampunimu sekarang, itu bukan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan tajam, Sisin, Binger, bunuh. Itu tuannya. Dengan suara yang dingin dan menyenangkan, bayangan biru sedingin es keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan Binger tiba-tiba berubah menjadi api es setinggi jutaan meter, seperti gelombang langit. Pasukan musuh di depan tertelan. Ah, dingin sekali. Melarikan diri. Dalam teriakan serak, pasukan musuh bubar, tetapi pada saat ini, nafas dingin Hongmeng Bingyan telah menyelimuti jutaan tentara sihir. Dan mereka telah berubah menjadi patung es di kehampaan. Segera, Hongmeng Bingyan menelan jutaan tentara yang berubah menjadi patung es.
Dalam sekejap mata, para prajurit ini melebur menjadi kehampaan, seolah-olah mereka tidak pernah muncul dalam kehampaan. Tidak. Apa? Pada saat ini, api Hongmeng, yang sama dengan dewa leluhur Hongmeng Bingyan, mengebor dari telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi jutaan kaki, dan membakar seorang prajurit terkenal hingga ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 3 napas, api Hongmeng dan api es Hongmeng telah memusnahkan puluhan juta musuh. Pada saat ini, 20 juta tentara dewa yang tersisa telah dikepung oleh tembakan tentara Hongmeng dari pelarian panik dari langit. Tidak ada keraguan bahwa mereka lemah dan menyedihkan menghadapi tentara Hongmeng. Bunuh. Bunuh mereka semua. Membunuh. Tentara Hongmeng mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, mengayunkan pedang dewa dan tombak dewa, melakukan tendangan voli dan membunuh lebih dari 20 juta musuh. Pompa, serang. Wow. Buk, buk. Pada saat ini, darah memercik di langit di atas kota Zhang Fengqi dan mayatnya jatuh. Saat berikutnya, tanah kota angkatan udara Zhang, darah mengalir ke sungai, tulang seperti gunung. Dalam waktu singkat berikutnya, semua prajurit di kota Zhang Fengqi tidak akan pernah selamat. Tan Yun memandang Ying Ying dan berkata dengan suara yang dalam, "Ying Ying, setelah pergi ke kota militer berikutnya, aku akan memadatkan gambaran ingatan tentang apa yang terjadi di sini untuk dilihat orang-orang di kota militer lain. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari tidak menyerah dan mempermalukan pasukan Hongmengku." Tuoba Ying Ying mengangguk dan berkata, "Saudaraku yang baik. Yah, kamu pergi ke kota militer berikutnya dulu. Setelah aku mengisi celah dunia dewa di sini, aku akan pergi menemuimu," kata Tan Yun. Tuoba Ying Ying menjawab, dan kemudian berbalik untuk melihat pasukan Hongmeng dan berkata, "Seluruh pasukan pergi ke Shenzhou, dan menuju ke kota militer berikutnya." Mendengar itu, komandan tentara masing-masing mengorbankan Shenzhou, membawa pasukan besar lebih dari 18,1 miliar, melaju keluar dari kota Zhang Fengqi yang tangguh, dan menghilang di ujung langit. 4 tahun telah berlalu. Hari ini, pasukan Hongmeng Tan Yun telah menembus 56 kota militer di dunia Dewa Chaos. Jumlah pasukan musuh yang menyerah mencapai 2 miliar. Hari ini, pasukan Hongmeng Tan Yun telah meroket dari 18 miliar menjadi 20 miliar. Pada saat yang sama, tentara Hongmeng di sisi Xuan Yuanru dan Yuyan telah menembus 30 kota militer di dunia Dewa Siyuan. Bersama dengan pasukan musuh yang menyerah, pasukan Hongmeng kini telah mencapai 21 miliar. Xuan Yuanru mahir dalam pil, formasi, peralatan, dan jimat. Kecuali untuk kota militer tempat dunia Dewa Siyuan kembali, dia menerobos formasi pertahanan kota militer lain yang tidak kembali. Dan Ling Tong juga akan mengisi celah di penghalang dunia Dewa Siyuan di kedalaman kota militer yang telah dia langgar, mengisinya dengan spar dewa spasial. Waktu berlalu seperti anak panah, dan 3 tahun lagi berlalu. Tentara yang dipimpin oleh Xuan Yuanru dan Yuyan akhirnya merebut kota militer terakhir dari alam Dewa Siyuan. Tentara Hongmeng yang dipimpin oleh kedua wanita itu telah meroket menjadi 24 miliar. Setelah itu, kedua wanita itu memimpin pasukan Hongmeng ke kota Dewa Siyuan, dan mereka mulai menyerang kota seperti bambu yang patah, langsung masuk, dan menyerang di luar kota Dewa Siyuan. Dan Ling Tong juga mengisi celah alam dewa di kota militer terakhir alam Dewa Siyuan. Dengan kata lain, hanya orang-orang dari dunia abadi Siyuan dan alam Dewa Chaos yang dapat mencapai kota Dewa Siyuan dari dunia abadi Dewa Siyuan melalui teleportasi array, dan orang-orang di tempat lain tidak bisa masuk ke dunia Dewa Siyuan. Pada saat yang sama, kota Dewa Siyuan, rumah Dewa Siyuan. Di halaman belakang mansion, terdapat hutan bambu ungu seperti samudra ungu. Di hutan bambu, langit dan bumi dikelilingi oleh para dewa, dan pemandangannya sangat indah. Di kedalaman hutan bambu ungu, terdapat paviliun antik. Di luar paviliun, seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang memancing dengan santai dan elegan. Jika Tan Yun dan Xuan Yuanru ada di sini, mereka pasti akan mengenali lelaki tua itu. Karena pada upacara ulang tahun Li Xiyin dan Li Ximin di masa lalu, lelaki tua itu mengikuti Gong Zihan, yang masih menjadi yang terbaik saat itu, ke kuil Hongmeng. Pada saat itu, lelaki tua itu berada di ranah dewa, dan dikenal sebagai Dewa Yunhe. Dan sekarang dia sudah berada di ranah dewa leluhur, dan dikanonisasi sebagai dewa leluhur Yunhe oleh Raja Leluhur Siyuan.
Tidak diragukan lagi, kecepatan kultivasi dewa leluhur Yunhe mengejutkan Raja Leluhur Si Yuan, dan pada saat yang sama, dia juga pelayan Raja Leluhur Si Yuan yang paling setia. Sekarang Raja Leluhur Si Yuan, Changsun Xuanqi, dan iblis asing bersekutu untuk menyerang dunia Dewa Hongmeng, dan penanggung jawab dunia Dewa Si Yuan adalah Dewa Leluhur Yunhe. Tuan, sesuatu telah terjadi. Dengan suara panik, seorang pemuda berjubah putih bernama Zhou Tian, yang berada di ranah dewa atau transformasi manusia, terbang dengan cemas. Diam. Dewa Leluhur Yunhe mengacungkan jari ke arah Zhou Tian dan berkata dengan suara rendah, "Tianer, kecilkan suaramu, ikan akan ditakuti olehmu." Hanya ketika hati tenang, barulah kita bisa menghadapi kesulitan dengan pemikiran terbaik. Mendengar ini, Zhou Tian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Guru mengajarkan bahwa murid akan mengingatnya di dalam hatinya. Yah, itu benar. Dewa Leluhur Yunhe berkata dengan sambil tersenyum, "Tianer, mari kita bicara tentang apa yang terjadi." Kata-kata Zhou Tian selanjutnya membuat senyum wajah Dewa Leluhur Yunhe menghilang. Zhou Tian berkata dengan jujur, "Kembali ke guru, 24 miliar penuh pasukan Hongmeng telah menyerang, dan sekarang para prajurit mendekati kota. Sekarang di luar kota Dewa Si Yuan." Mendengar ini, pancingan di leluhur Yunhe jatuh dari tangannya, dia tiba-tiba bangkit, matanya membelalak, matanya yang berlumpur menunjukkan 7 titik keterkejutan dan 3 titik keraguan. Dia baru saja mengajari murid-muridnya untuk tidak terkejut jika terjadi tanah longsor, tetapi saat ini dia terlihat sangat terkejut. "Apa yang kau bicarakan?" Dewa Leluhur Yunhe gemetar, "Tentara Hongmeng datang ke kota, bagaimana ini mungkin?" "Tuan, itu benar," Zhou Tian yakin. "Oke, lihat gurumu." Dewa Leluhur Yunhe memiliki rambut putih berkibar, dan kesadaran tak terlihat dengan cepat meluas keluar kota Si Yuan. Hanya dalam 3 tarikan napas, dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa Xuan Yuanru, yang juga berada di ranah Dewa Leluhur, dan 1 orang di ranah Dewa Leluhur yang tidak dikenal, berdiri tinggi dan ramping di luar kota, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dewa Leluhur Yunhe menarik kembali kesadarannya, ekspresinya sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Raja Leluhur Chaos, dan iblis sedang menyerang dunia Dewa Hongmeng. Bagaimana musuh dunia Dewa Hongmeng muncul di sini? Mungkinkah leluhur bukan lawan dunia Dewa Hongmeng? Mereka telah terbunuh. Memikirkan hal ini, Dewa Leluhur Yunhe memandang Zhou Tian dan memerintahkan, "Pergi ke kuil jiwa cahaya dan lihat apakah lampu kehidupan Tuan Leluhur dan Komandan Tentara padam." Murid patuh. Zhou Tian menghilang begitu saja setelah menerima pesanan. Setelah Zhou Tian pergi, Dewa Leluhur Yunhe sedang terburu-buru. Jika Tuan Leluhur dan yang lainnya telah jatuh, maka kota Dewa Si Yuan tidak dapat dipertahankan. Tidak lama kemudian, Zhou Tian datang di depan Dewa Leluhur Yunhe, dan berkata dengan hormat, "Tuan, leluhur Tuan dan para komandan pasukan memiliki cahaya kehidupan yang sangat kuat." Mendengar ini, leluhur Yunhe diam-diam menghela nafas lega, dan ada sentuhan pencerahan di matanya yang keruh. "Saya mengerti untuk guru." "Tuan, apa yang kamu lihat?" Zhou Tian bertanya. Yunhe berkata, "Jika guru tidak salah menebak, Tan Yun, Xuan Yuanru dan yang lainnya harus dibagi menjadi 2 kelompok, mengambil keuntungan dari Raja Leluhur Chaos, dan iblis asing untuk menyerang dunia Dewa Hongmeng. Kemudian, wanita Xuan Yuanruo dari ranah Dewa Leluhur datang untuk menyerang dunia Dewa Si Yuan kita, dan Tan Yun harus memimpin pasukan Hongmeng lainnya untuk menyerang dunia Dewa Chaos. Juga, saya menemukan untuk guru bahwa di pasukan yang dibawa Xuan Yuanru, ada banyak perwira dan wakil komandan yang merupakan jenderal dari dunia Dewa Si Yuan kami yang menjaga benteng perbatasan. Dengan cara ini, benteng perbatasan dunia Dewa kita telah hilang. Jika mereka diizinkan untuk merebut kota Dewa Si Yuan, maka dunia Dewa Si Yuan kita akan benar-benar berakhir." Mendengar ini, wajah Zhou Tian memucat, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Leluhur Yunhe menyipitkan matanya sedikit, "Jangan panik. Pertama-tama, jika kamu tidak percaya pada musuh, kamu bisa menembus pertahanan yang hebat. Kedua, bahkan jika itu pecah, saya percaya diri sebagai seorang guru, berpikir bahwa kekuatan guru cukup untuk membunuh wanita Xuan Yuanru. Bagaimanapun juga, sebagai seorang guru, kamu harus mempertahankan kota Si Yuan,
dan ketika Raja Leluhur melihat konspirasi Tan Yun, mereka akan kembali untuk menyelamatkan. Setelah mendengarkan, Zhou Tian mengangguk dan berkata, Tuan masuk akal. Pergilah, temani sebagai guru untuk menemui mereka. Raja Leluhur Yunhe, wajahnya terangkat ke udara dengan ekspresi muram, muncul di langit di atas mansion Si Yuan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat ini, Dewa Leluhur Yunhe yakin bahwa bahkan jika dia memilih Suan Yuanru dan Yuyan, dia akan menang. Jika dia tahu bahwa Suan Yuanru adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan roh, dia tidak akan berpikir begitu. Tidak ada keraguan bahwa Yuyan dan Suan Yuanru adalah yang terbaik dalam tantangan lompatan kecuali Tan Yun. Apakah keduanya memiliki kemampuan untuk melompat? Kedua putrinya tidak tahu, lagi pula, mereka tidak pernah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur. Saya tidak tahu seberapa kuat saya, dan saya tidak tahu seberapa kuat Raja Leluhur pertama. Di luar kota Dewa Si Yuan, Suan Yuanru menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi seluruh formasi pertahanan. Dia mengerutkan kening, jelas merasa merepotkan untuk memecahkan formasi. Bagaimana keadaannya saudara Ruer? Yuyan berkata dengan ringan. Suan Yuanru tidak membuka matanya, dia melepaskan kesadarannya untuk mengamati formasi, dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa petunjuk, saya belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Jangan terburu-buru, perhatikan perlahan, kakak percaya padamu, kata Yuyan. Pada saat ini, leluhur Yunhe terbang ke menara di langit. Kota Dewa Si Yuan, penguasa kota, Guo Tongtian, buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat Dewa Leluhur Yunhe. Ya, setelah Dewa Leluhur Yunhe mengangguk, dia menatap Suan Yuanru dan berkata tanpa senyuman, Suan Yuanru, jangan sia-siakan usahamu. Formasi ini adalah yang dibuat oleh ayah Raja Leluhur Changsun Suan Qi adalah kekuatan alam semesta terakhir. Formasi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya di alam semesta saat ini. Kamu tidak bisa memecahkan formasi. Dewa Leluhur memberitahu Anda bahwa kecuali Anda menyerang dengan paksa, Anda dapat membuka, tetapi tidak ada dari Anda yang tidak dapat membuka selama ratusan tahun. Sampai kamu terbuka, Raja Leluhur kita akan kembali ke alam Dewa Si Yuan. Pada saat itu, Dewa Leluhur dan Raja Leluhur harus bersatu di dalam dan di luar dan membunuh kalian semua. Suan Yuanru menutup telinga, masih mengamati formasi parit dengan mata tertutup. Jalang, berapa umurmu berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Dewa Leluhur Yunhe memarahi. Mendengar itu, Suan Yuanru tiba-tiba membuka matanya, dia menatap leluhur Yunhe, dan berkata dengan suara nyaring, orang tua, ketika aku menghancurkan kota, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Setelah itu, Suan Yuanru mengabaikan Dewa Leluhur Yunhe dan terus berkonsentrasi mengamati formasi pertahanan yang hebat. Ketidaktahuan, Dewa Leluhur Yunhe berkata dengan senyum menyeringai, jika kamu ingin menerobos formasi besar, Suan Yuanru, mimpi bodohmu.